Kita lanjutkan dialog gangguan kejiwaan atau keterbelakangan kecerdasan. Apakah ini merupakan modus dari tersangka untuk lolos dari hukum? Tapi tadi disampaikan oleh kuasa hukum dari tersangka bahwa kondisinya ada bukti-bukti yang memang dijalani oleh tersangka dengan kekurangan dari kecerdasan begitu ya. Tapi kalau misalnya dari Bang J sendiri melihatnya kan tadi kalau dari Pak Arianto memang hukumnya memang sudah seperti itu. Jikalau seseorang memang mengalami gangguan kejiwaan artinya tidak bisa dihukum menurut dari pengacara ataupun kuasa hukum korban? Hingga saat ini saya meyakini bahwa pengakuan itu hanya merupakan pembelaan saja dan saya anggap itu halu. Saya dari tim hukum John LBF tetap akan mengawal kasus ini sampai selesai dan klien kami mendapatkan keadilan seadil-adilnya dan kita yakin pihak Polres Jakarta Timur akan bekerja secara profesional. Apa yang meyakini bahwa George ini tidak mengalami keterbelakangan kecerdasan? Ya jelas keterbelakangan mental itu kan ada grade-nya juga, ada levelnya juga. Kalau menurut saya, setiap orang juga bisa saja mengalami gangguan mental tiba-tiba. Saya juga bisa gitu loh. Emosi saya bisa tinggi. Apakah itu dianggap sebagai gangguan mental? Tidak gitu loh. Ini kan Jos aktivitas seperti biasa. Ya enggak? Dia bisa bahkan bisa ke Sukabumi. Ya enggak? Bisa kelola toko. Itu kan hal-hal yang secara normatif bisa dilihat bahwa orang ini wajar-wajar saja. Tapi informasinya gitu dari pihak keluarga katanya ke Sukabumi juga karena ingin periksa begitu mengenai keterbelakangan kecerdasannya Bang J. Iya, saya sangat memaklumi dan itu hal yang wajar karena case-nya kan dalam kondisi seperti ini. Seperti itu gitu loh. Nah, mungkin kalau sebelumnya itu sudah dilakukan ada rekam medisnya gitu loh, seperti apa gangguannya itu apa, kan pastinya kan ada ininya Bu ya, gitu loh. Ada itu rekam mungkin, medisnya ya. Iya, mungkin Bang, itu bisa dibuktikan nggak, ditantang nih Bang, rekam medisnya mana gitu? Ya, saya pahami posisi rekan sejawat saya juga. Tapi saya sampaikan kami dari tim penasihat hukum George maupun keluarga, secara visual saja bisa kita lihat, visual ya, bagaimana gaya, cara ngomong, cara pandangnya George bisa kita lihat dengan bandingkan ke diri kita. Dan saya rasa korban juga mengetahui, karena korban kan sudah kurang lebih 3 bulan ya bekerja. Pasti interaksi antara mereka selama 3 bulan ini kan sudah tahu bahwa beliau ini emosionalnya suka diperlakukan khusus ya. Contoh ya, misal kalau dipanggil dia Pak Bos, senangnya minta ampun. Pak Bos ya. Jadi saya kasih sedikit bahasa tubuh daripada tersangka ketika kemarin dilakukan penahanan di Polres Jakarta Timur, semua disapanya dengan bos ya. Ya Om, Tante, dengan wajah yang sumringah. Saya akan dia tidak memahami bahwa pada saat dia hadir di Polres itu ini sudah disorotan gitu loh. Demikian juga ketika dia dipindahkan, dibantarkan ke rumah sakit Polri, Kramat Jati, semua disapanya. Seakan-akan juga dia merasa dekat semua orang yang ada di sekitarnya. Om, Tante. Nah, jadi itulah bahasa-bahasa tubuh yang saya sampaikan itu nggak bisa dibuat-buat. Seperti kalau tadi. Bang Maras ngomong sama dia, komunikasi dengan dia nyambung atau tidak nyambung? Jadi kalau saya lihat ada temporernya. Ketika mungkin di saat-saat tertentu bisa fokus. Contoh kayak kemarin, ketika saya datang menjenguk beliau di rumah sakit, saya antarkan bajunya, bukan bajunya yang disambutnya. Om, apa kabar? Dengan wajah yang sumringah. Om, apa kabar? Gitu loh. Tapi bukannya wajar ketika melihat ada seseorang datang yang dia kenal, terus kita menyapa saja gitu, belum fokus ke bajunya atau seseorang membawa barang itu gitu. Betul, itu perilaku normal. Itu kan bukan perilaku yang aneh begitu kan. Tetapi ketika kita lihat gerak tubuhnya, dengan mimik wajahnya, kok kayak nggak ada apanya gitu loh. Khawatirnya bahwa ini rumah sakit loh. Tapi pernah tidak merasakan ada sesuatu hal yang memang nggak wajar gitu? Kalau misalnya dari komunikasi yang Bang Maras lakukan begitu. Komunikasi, contoh kemarin ketika diperiksa, apa ditanya, apa yang dijawab. Nah, itu contohnya juga. Mungkin? Nah, contohnya peristiwa 17 itu. Dia merasa bahwa itu bukan peristiwa penganiayaan gitu loh. Memang saya marah, nah gitu. Saya marah. Bang Marlas, tapi kan jadinya akhirnya ada tanggapan juga dari kuasa hukum korban. Jangan-jangan ini hanya modus aja nih supaya nggak
kena jeratan Baik. hukum. Saya amat empati dengan korban maupun dengan rekan saya. Kita harus menyampaikan, kita harus tolak segala bentuk kekerasan. Termasuk Sepakat. yang peristiwa di tanggal 17 Oktober itu. Namun, saya memohon, kami dari tim penasihat hukum dan keluarga mohon, kita tunggulah hasil asesmen dari tim para ahli dokter yang ada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kita lihat nanti hasilnya apa. Kalau memang klien kami dinyatakan sehat, maka proses hukum kita jalankan. Namun kalau hasilnya tidak seperti yang kita duga, ya kita juga harus berbangga hati menerima fakta dan kenyataan. Bang Marlas, tapi kan juga ada tadi omongan yang disampaikan oleh Bang J. Orang tuanya di mana pengawasannya? Seharusnya jikalau memang ya ternyata hasilnya terbukti bahwa ada keterbelakangan kecerdasan. Nah seharusnya kan tidak berada di sendirian di suatu perusahaan. Kemudian walaupun memang satu posisi dengan rumah ya, tapi kan dibiarkan sendiri berinteraksi dengan karyawan dan akhirnya memicu emosional yang luar biasa gitu. Baik. Tersangka ini sehari-harinya tidak mengelola toko ya. Ya, cuma berada di situ kan. Dia berada di situ. Ya. Kenapa dia berada di situ? Dia selalu ditempatkan oleh ibunya, berada bersama ibunya. Bersama ibu sehingga dekat, areanya dia pun bisa diisolir, tidak kemana-mana. Soal tadi yang disampaikan oleh rekan sejauh saya maklumi. Ya, kita juga sesalkan kalau memang itu ada, kenapa tidak dilakukan, artinya jangan digabungkan dengan karyawan pada saat jam-jam toko dibuka. Namun pada saat itu kejadian, itu kan jam toko sudah mau berakhir. Sehingga dia turun ke bawah, ambil makan, sambil main game, dan dia peristiwa itu terjadilah. Bang Marlas begini, tadi dalam segmen sebelumnya kami Baik. menghadirkan itu korban bersama tadi diwawancara rekan saya Maria Segaf, dan korban itu mengatakan bahwa George ini kerap memandu meeting begitu ya, hadir dalam meeting, artinya terlibat langsung dan aktivitasnya normal sekali. Cuma emosional meledak-ledak ketika ada permintaan yang tidak bisa dituruti. Baik. Kalau soal tersangka ini suka memimpin meeting, jujur kami belum terkonfirmasi soal itu. Yang kami tahu adalah memang ibundanya melibatkan selalu dalam hal mulai produksi, mengenalkan, mengelola. Dengan harapan ibu ini, dengan adanya perlakuan seperti itu di bawah pengawasan ibu, lama-lama ini si Josh bisa menjadi anak seperti saudara-saudaranya. Baik, Dokter Vivi, kalau misalnya melihat George ini, dokter sudah bisa menangkap bahwa memang memiliki keterbelakangan kecerdasan atau seperti yang dilihat ya normal-normal saja. Yang pasti kita tidak bisa menilai kondisi kesehatan mental seseorang dari luar. Jadi memang memerlukan pemeriksaan psikiatrik ya. Seperti kondisi kasus sekarang ini, itu akan ada pemeriksaan khusus oleh tim psikiatri forensik dan juga psikolog yang ada di dalam tim untuk memeriksa seluruh aspek kesehatan mental dari pelaku. Jadi mulai dari kecerdasannya, tes IQ, kemudian juga apakah ada gangguan mental, gangguan kepribadian, dan juga kecakapan mental. Sehingga kalaupun ada diagnosis gangguan mental, tetap akan dinilai cakap mental atau tidak. Karena tidak semua orang dengan gangguan mental sudah pasti tidak cakap mental. Nah itu yang perlu dibedakan. Nah tapi ketika kita melihat dari kasus ini, yang disayangkan adalah ketika keluarga sudah mengetahui kondisi kekurangan kecerdasan, tapi tidak membawa ke pengobatan atau konsultasi, dan jangan bawa ke alternatif. Ini saya mau mengedukasi masyarakat ya. Tolong kalau ada indikasi gangguan mental atau gangguan kecerdasan, bawalah ke profesional, ke psikiater, ke psikolog, ke dokter, supaya diperiksa secara jelas, ada rekam medis, dan menjalani proses terapi. Karena inilah yang terjadi. Banyak sekali kasus-kasus belakangan ini kaitan sama masalah kesehatan mental karena tidak dideteksi secara dini dan tidak diobati, diterapi. Kalau diterapi artinya bisa membantu, paling tidak tidak menyembuhkan, tapi membantu begitu, mengurangi. Mengendalikan emosinya, mengendalikan perilaku impulsif. Ada gangguan mental tertentu yang memang dia kesulitan mengendalikan dorongan diri. Ketika ada dorongan untuk misalnya untuk marah, melempar, mencaci maki, dia tidak bisa rem, tidak bisa ada inhibisi karena memang ada gangguan pada area otak tertentu. Nah, mungkin kondisi tersebut bisa jadi perlu bantuan pengobatan. Tapi kan memang banyak sekali masyarakat yang denial, menyangkal, atau ya tidak memahami bahwa ini adalah suatu kondisi medis.
seperti itu. Jadi inilah kita jangan sudah kejadian, sudah ada korban atau ada tindak kekerasan baru mulai mencari apakah ini masalah kesehatan mental, diagnosisnya apa, terapinya apa. Kita justru harus segera melakukan deteksi dan juga terapi sedini mungkin kalau memang ada indikasi ke arah situ. Baik, Pak Arianto, kalau misalnya kita berbicara mengenai keterbelakangan kecerdasan, artinya tadi dari Bang Jay juga menyoroti orang tuanya di mana, kok pengawasannya tidak ada. Nah, artinya ranah hukum jikalau memang tidak bisa dikenakan kepada George karena memang mengalami keterbelakangan mental. Apakah dari pengawasan keluarga ini juga bisa dijadikan unsur penetapan hukum paling tidak untuk adanya kurangnya pengawasan atau seperti apa mungkin? Pak Arianto, atau tidak bisa dua hal yang berbeda? Kalau secara dugaan sosial bisa saja itu dimasukkan terlibat. Tetapi kalau dari hukum, kalau dari konstruksi hukum ini, kalau menurut saya ya sampai sekarang orang tuanya dimintai pertanggungjawaban kok sampai anaknya berbuat gitu itu terlalu jauh. Karena masalahnya kan gini nih, ini kejadian seperti itu. Sedangkan anaknya dalam kondisi seperti itu. Maka sekarang sasaran hukum itu pasti akan kepada dua itu tadi. Itu tadi ya nanti dalam dunia penyidikan ya, penyidik itu sudah pengalaman Bu, menghadapi tersangka yang modelnya macam-macam, yang pembohong, yang memang sakit, yang gila dan sebagainya. Makanya polisi sudah pengalaman sekali untuk menyelidiki seperti ini. Dia pasti nanti akan mengumpulkan para ahli yang seperti tadi sebagai oleh Ibu Dokter tadi ya, ahli macam-macam. Mungkin nanti juga pakai lie detector juga mungkin dipakai gitu. Jadi secara saintifik harus dibuktikan bagaimana kondisi orang itu dan ini dikumpulkan bukti itu selengkap mungkin, kemudian serahkan kepada Pak Hakim supaya Pak Hakim itu dalam memutus itu betul-betul cermat gitu, tidak salah gitu. Jadi menurut saya dalam kasus ini nomor satu adalah bagaimana pembuktian kondisi orang ini apakah memang layak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apa tidak. Yang kedua kalau perbuatannya sudah jelas, gampang, buktinya sudah ada gitu. Jadi ini sekarang yang, tapi ini harus semua diproses dan kemudian dikirim ke pengadilan. Tidak bisa dihentikan oleh polisi bahwa ini karena gini, kemudian ini tidak layak untuk dituntut. Nggak bisa, polisi tidak punya hak untuk itu. Yang menentukan adalah hakim nanti setelah disidang, oh ternyata ini tidak patut untuk dimintai pertanggungjawaban, nah itu hakim yang memutus. Sebatas gitulah tugas polisi untuk kasus dalam kasus semacam ini. Baik, kita ke Bang Jay. Bang Jay, ada permintaan gitu ya dari keluarga George ini, ya udah deh damai aja gitu, nggak usah dibawa ke ranah-ranah hukum lagi lah, diperpanjang gitu. Gimana? Nah, itu yang saya ungkapkan di awal. Ini laporan polisi atas saran ibu tersangka gitu loh, atas usulannya dia. Nah, sekarang dia meminta damai juga nggak jelas. Dari jelasnya gimana? Loh, sekarang sudah jelas kan ada abangku kuasa hukumnya. Kemana harus meminta damai? Datang ke tempat keluarga kah? Ketemu kuasa hukumnya? Bukan di media yang ujungnya justru menyudutkan klien kami. Bahwa setorannya setiap ini kurang. Itu kan malah bikin gaduh. Kalau menurut saya gitu loh. Di sisi lain dia minta berdamai, katanya sudah minta maaf. Di sisi lain menjas bahwa klien saya itu setorannya sering kurang. Hingga gajinya ditahan. Yang 1 bulan, apakah itu solusi? Bukan, seperti itu gitu loh. Itu bukan ngejak damai kalau menurut saya gitu loh. Jelas kok rule-nya ya enggak gitu loh. Karena pertanggungjawaban sejak awal kejadian sampai hari ini tidak ada realisasinya. Tadi Bang Jay juga sempat bilang ya, September pernah juga ada kejadian? Iya, makanya saya bilang kalau ini misalkan Jos ini sampai lolos bahwa dia keterbelakangan meter artinya ada tanggung jawab keluarga di sana. September itu kejadiannya seperti apa dan orang tuanya si ibunda dari George mengetahui juga? Iya, dia itu disuruh antar ke makanan juga ke kamarnya. Setelah itu kejadiannya dilempar sama tempat solasi yang merah itu dan juga dilempar meja untuk nggak kena solasinya, kena kakinya. Sejak saat itu harusnya kan ada istilahnya pencegahan ataupun seperti apa, itu kan pembiaran. Ini lolos pun saya akan jerat keluarganya karena dia melihat sendiri kok. Itu pembiaran. Hewan aja di tempat kita bisa. Baik. Bang Marwan silakan ditanggapi. Ini rekan saya memang semangatnya ya. Tapi perlu kami tegaskan, tidak ada niat dari keluarga melakukan segala bentuk ya toleransi apalagi pembiaran terhadap tindak kekerasan. Tidak ada. Soal tadi peristiwa yang disampaikan rekan saya itu, ya itu tadi,
bahwa korban ini sangat memahami betul kondisi si tersangka. Soal tadi damai, dari awal juga keluarga telah menyampaikan ke korban. Bentuk damainya seperti apa, Bang Oke. Marlas? Ditantang tadi sama Bang Jai. Ini kok niatnya mau damai, tapi kok disampaikan ke media, tidak secara benar-benar begitu disampaikan kepada korban. Sebenarnya keluarga tersangka ini sudah menyampaikan langsung kepada si korban. Contohnya, pada saat peristiwa itu, korban langsung dibawa ke klinik. Di situ pun sudah disampaikan, sudahlah kita berdamai saja. Namun karena ada beberapa orang yang ikut serta, sehingga ada yang menyampaikan, oh ini harus dibawa ke polisi biar tidak berulang. Karena memang sudah begitu motivasinya, maka ibu korban menyampaikan, kalau memang itu yang terbaik, silahkan. Saya juga mendukung agar anak saya ini memiliki efek jerak. Bahkan korban beserta beberapa rekannya dan family itu ditungguin oleh ibu korban sampai taksinya datang ke polsek. Soal bentuknya Biaya pengobatan apa? dibayarkan? Dibayarkan. Biaya pengobatan dibayarkan oleh ibu dari tersangka. Atau jangan-jangan begini Bang Marlas, ibunda dari George ini memang mempersilahkan ke pihak kepolisian karena meyakini bahwa anaknya memang dia mengetahui ada keterbelakangan dari kecerdasan ini sehingga tahu tidak akan dijerat hukum, tidak akan menimbulkan efek jerah. Tidak begitu Ibu ya. Ibu tersangka ini menyampaikan kepada korban, kalau memang itu sudah keputusanmu, silakan, saya setuju agar anak saya ini juga mendapatkan efek jerak. Soal kompensasi sudah ditawarkan. Bahkan tidak ada niat untuk menahan hak-hak daripada si korban. Faktanya setelah kejadian esok harinya korban ini tidak lagi masuk kerja. Terus menerus masuk kerja, bahkan sudah dipanggil by telepon, dijumpai ke rumahnya juga, tapi nggak kunjung bekerja. Bahkan 3 rekannya akhirnya mengundurkan diri sehingga tidak ada lagi yang bekerja di toko. Dan sampai hari ini tokonya menjadi tutup. Itu adalah dampak daripada berita ini yang sudah menyita perhatian kita semua. Seharusnya masalah ini sebenarnya bisa diselesaikan di skup internal, tapi sekarang jadi viral dan menjadi perhatian kita semua. Baik, kalau dari Dokter Vivi melihatnya ini sebenarnya bagaimana ya kita menangani seseorang ketika emosionalnya under control, kemudian apakah kita bisa juga bilang dia itu mengalami kelainan mental ataupun kekurangan ya kecerdasan? Ketika seseorang ada satu perilaku di mana dia kesulitan mengendalikan emosi, kita perlu lihat dulu apakah ini sesaat atau pola. Kalau pola berarti berulang. Ketika itu suatu pola berulang, kemungkinan besar memang ada hal yang mendasarinya. Artinya apakah memang masalah kepribadian ya, apakah gangguan kepribadian, masalah tadi keterbelakangan mental atau kecerdasan, gangguan dari disabilitas intelektual, ataukah gangguan mental yang lainnya. Atau memang seseorang yang memang punya anger issue, bisa saja. Ada juga yang kita sebut intermittent explosive disorder, di mana orang tersebut mengalami masalah pengendalian emosi yang ketika dia marah bisa sangat meledak. Nah, ketika kita menghadapi ada anggota keluarga atau orang terdekat yang memang punya masalah dengan anger management, pengelolaan rasa marah, kita perlu mendampingi dia untuk berkonsultasi atau mencari bantuan professional help. Karena cepat atau lambat kesulitan pengendalian emosi ini pasti akan berdampak, entah itu kepada relasi, kepada masalah sosial dan juga hal-hal lain yang tidak diinginkan tentunya. Sehingga memang perlu pengawasan dari keluarga, pendampingan, dan yang pasti memang pengawasan dalam bentuk juga terapi. Karena mungkin bisa jadi ya keluarga juga kesulitan untuk menghandle sendiri. Kalau memang sudah katakanlah bantuan ya. Iya, kalau ini memang suatu gangguan, pasti keluarga kesulitan. Itu sangat bisa dipahami kalau memang ini suatu kondisi gangguan. Keluarga pun mungkin takut, tidak bisa menghandle karena emosi yang sangat meledak. That's why butuh bantuan profesional yang kadang membutuhkan terapi, termasuk juga pengobatan atau psikoterapi dan lain-lain. Seperti itu. Dan kalau misalnya ini suatu disabilitas intelektual, ada pola perilaku, artinya berulang, berarti keluarga perlu mengkondisikan di mana batas-batas aktivitas dari si individual, di mana batas dia bisa berinteraksi dan mana yang ibaratnya wilayah-wilayah dia bebas beraktivitas, mana yang
ini dia tidak boleh gitu. Ya. Seperti Baik. itu. Pak Haryanto, ada mungkin saran hukum yang ditempuh untuk korban, karena kan kalau misalnya memang terbukti bahwa dari rekam medisnya bahwa mengalami keterbelakangan kecerdasan, artinya tersangka tidak bisa dihukum lebih lanjut. Kalau saran hukum saya kira sudah bagus ya. Masing-masing lawyer itu memperjuangkan hak-haknya masing-masing gitu. Saya hanya mendorong saja begini kepada polisi kalau saya sih. Ya. Polisi dalam kondisi yang rame-rame sekarang ini, tugas Anda adalah mengumpulkan barang bukti yang terkait dengan bagaimana kondisi si pelaku itu untuk menentukan apakah dia bisa ditanggungjawabkan untuk tindakannya itu, dan kemudian bukti-bukti tindakan pidananya itu. Dan yang kedua, tolong berikan penjelasan pada rakyat, masyarakat, apa yang sudah dibuat oleh polisi dan bagaimana hasilnya, supaya rakyat tidak bertanya-tanya dan kemudian berandai-andai, wah ini polisi karena ini bos, kemudian tidak diterus-terusin. Itu yang terjadi di lapangan kayak gitu. Ini harus dihindari. Cepat itu, oh ya kami sudah meriksa kemarin tapi hasilnya baru Kamis. Iya. Nah, kayak itu lebih bagus ketimbang, oh sudah kami profesional. Profesional apanya? Ya. Cepat tanggap Terangkan gitu pada ya. masyarakat apa yang sudah dikerjakan, nggak usah profesional, nggak usah. Apa yang dikerjakan itu menunjukkan dia itu profesional apa tidak. Iya. Tapi kalau dia tidak memberitahukan kepada rakyat, ya dia dianggap nggak profesional. Misalnya ya, polisi tidak menghubungi dokter spesialis, ahli dan macam-macam, ahli psikologi dan sebagainya. Mana bisa dia dianggap profesional? Iya. Karena dia nggak ngomong ya rakyat kan nggak tahu kan. Selalu tudingannya kepada ini telat karena apa? Wah ini bos dilindungi kepala hukum, dan itu yang beredar sekarang ini. Nah, itu mestinya menjadi perhatian polisi untuk dikonter bagaimana supaya rakyat itu tidak terlalu menuding polisi aja. Saya nggak bela polisi, tapi ini kondisi sesungguhnya kayak gini ini gitu. Mudah-mudahan kasus ini polisi cepat kerja tapi transparan. Ini yang saya kerjakan. Berkasnya sampai ke pengadilan, silahkan nanti hakim yang memutus, itulah kita ini. Bang Jai, kita nunggu hari Kamis, tapi paling tidak kalau diajak berdamai mau? Closing statementnya? Kita lihat saja seperti apa. Kita lihat saja. Baik, kita lanjutkan di lain kesempatan ya, sampai kita menunggu hasil dari pemeriksaan kesehatan dan kejiwaan dari George. Terima kasih Pak Haryanto, Bang Jai terima kasih, Bang Manas terima kasih, Dokter Vivi terima kasih.